Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mendiskusikan mengenai mata kuliah organisasi manajemen, laporan POA UKRM pada jurnal analisis sistem pengelolaan rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang. Kelompok kami, terdiri dari yang pertama adalah Fadila Turiska Amalia, yang kedua Zahra Sabrina Ahmad, yang ketiga Hura Faras Ananta, dan saya sendiri Lintang Salva Farari. Nah, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Haura, dipersilakan. Baik, terima kasih Ara. Untuk yang pertama pada bab pertama yaitu ada pendahuluan. Terdiri dari yang pertama latar belakang. Pengelolaan rekam medis rumah sakit untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya mencapai tujuan rumah sakit, yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rekam medis dari unit rawat inap dikembalikan ke instalasi rekam medis. Proses ini dapat diketahui berkas kembali tepat waktu dan terlambat kembali ke instalasi rekam medis. Dampak ketidaktepatan pengembalian rekam medis dapat mengganggu proses pelayanan pasien dan pengelolaan data rekam medis. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2009 menyatakan bahwa sebuah institusi menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat adalah pengertian dari rumah sakit. Kemudian menurut Sutra 2013 yaitu mewujudkan tertib manajemen dan meningkatkan mutu rumah sakit dengan pelayanan pencatatan yang disebut rekam medis. Kemudian menurut Budi 2011, rekam medis merupakan rekaman atau catatan tentang apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana cara untuk memberikan layanan tersebut kepada pasien selama perawatan yang memuat informasi mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh untuk mengidentifikasi pasien, mendiagnosis, dan merawat dengan benar serta mencatat hasilnya. Rekam medis sendiri wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan. Rekam medis sangat dibutuhkan untuk menjadi bukti bahwa penyelenggara rekam medis di suatu pelayanan kesehatan harus dilakukan. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah yang kami buat yaitu yang pertama ada apakah permasalahan yang terjadi di RSUD Kota Semarang. Kemudian yang kedua ada faktor utama dalam keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis. Yang ketiga, bagaimana solusi atau langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat dan yang terakhir yaitu mengapa kita perlu mengatasi permasalahan tersebut dengan metode POA. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengenali akar penyebab keterlambatan dokumen rekam medis, seperti masalah operasional, kekurangan staf, atau sistem manajemen yang tidak efisien. Yang kedua yaitu mengembangkan prosedur dan sistem yang lebih efisien untuk mengelola dan memproses dokumen rekam medis agar tidak terjadi penundaan. Yang ketiga yaitu menentukan prioritas tindakan yang perlu diambil untuk segera mengatasi masalah keterlambatan, termasuk alokasi sumber daya yang tepat. Yang keempat yaitu menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala. Yang kelima yaitu memastikan bahwa dokumen rekam medis tersedia tepat waktu. Untuk bab kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Haura atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu bab 2 atau pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan teman-teman saya yang lainnya. Yang pertama adalah analisis masalah. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang berkualitas menurut Giana pada 2012. Lalu, salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah data atau informasi dari rekam medis yang baik dan lengkap. Indikator mutu rekam medis yang baik adalah kelengkapan isi, akurat, tepat waktu, dan pemenuhan aspek persyaratan umum. Oleh sebab itu, dalam pengelola rekam medis, setiap rumah sakit selalu mengacu pada pedoman atau petunjuk teknis pengelolaan rekam medis yang dibuat oleh rumah sakit yang bersangkutan.
Dalam pengelolaan rekam medis, untuk menunjang mutu pelayanan bagi rumah sakit, pengelolaan rekam medis harus efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada seluruh informan ketersediaan di RSUD Semarang, kecukupan dan kendala yang dihadapi mengatakan dalam hal jumlah tenaga, petugas di masing-masing bagian assembling, coding, dan indeksi, filing, dan analyzing disarankan kurang, dikarenakan jumlah pasien semakin meningkat dan pekerjaan semakin menumpuk dan rata-rata petugas berpendidikan D3 rekam medis maupun petugas di bagian filing berpendidikan SMA. Dengan jumlah yang sudah ada dirasa masih kurang, seharusnya dengan jumlah pasien meningkat dan rekam medis semakin banyak, otomatis secara tidak langsung yang dikerjakan semakin banyak, maka petugas rekam medis seharusnya bertambah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Dari hasil survei pendahuluan didapatkan bahwa pengelolaan rekam medis di RSUD Kota Semarang belum berjalan dengan optimal, yaitu pengelolaan belum sesuai dengan tata kerja dan organisasi sarana pelayanan kesehatan. Terbukti dari dokumen rekam medis tidak tepat waktu dan tidak lengkap. Sekitar 12 dokumen rekam medis tidak tepat waktu dan 15 dokumen rekam medis tidak lengkap, yaitu 50% dari 30 dokumen per hari. Dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM yang ada di masing-masing bagian dirasakan kurang karena jumlah pasien semakin banyak, karena pekerjaan menumpuk. Contohnya, format pelaporan semakin bertambah. Bisa di-scroll. Dalam pelaksanaan pengelolaan rekam medis, perlu didukung adanya pelatihan, dikarenakan pelatih rekam medis dirasakan penting untuk petugas rekam medis untuk menambah kinerja petugas. Dan dari informasi yang kita dapatkan, masih ditemukan banyak sekali rekam medis rawat inap dikembalikan melebihi waktu yang ditetapkan dan menimbulkan dampak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap artikel memiliki permasalahan dengan unsur manajemen 5M, yaitu man, money, machine, material, dan method, yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab ketidaktepatan pengembalian rekam medis rawat inap di rumah sakit. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif. Data diambil berdasarkan jawaban dari koordinator pengelolaan rekam medis di masing-masing bagian assembling, coding, indexing, filing, dan analyzing, kemudian dilakukan triangulasi untuk memperoleh keakuratan data. Nah, selanjutnya yaitu tujuan program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan rekam medis pasien rawat inap di RSUD Kota Semarang. Mempertimbangkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik melakukan literatur review analisis faktor. Bisa di-scroll. Penyebab ketidaktepatan waktu pengembalian rekam medis rawat inap di rumah sakit agar dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan terhadap perbaikan pelayanan tersebut di rumah sakit. Ada 5 unsur manajemen yang saling terikat satu sama lain, yaitu man, keterlibatan manusia sebagai penggerak, money, ketersediaan dana yang memadai, materials, bahan yang dibutuhkan, machine, mesin yang digunakan, dan yang terakhir method atau prosedur kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fadila Turiska. Saya persilakan. Yang selanjutnya yaitu hambatan dan kelemahan. Hambatan dan kelemahan dari faktor man yaitu pelaksanaan pengembalian rekam medis rawat inap menjadi tidak tepat waktu disebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir di dalam rekam medis rawat inap dikarenakan tingkat kedisiplinan dokter dan perawat dalam pengisian rekam medis rawat inap masih rendah. Perhitungan ranke yang dilakukan oleh ketidaklengkapan pengisian resum medis oleh dokter menjadi prioritas masalah nomor 1. Christie berasumsi ketidaktepatan pengembalian rekam medis terjadi karena adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab yang berlebih kepada perawat. Perbaikan SPO mengenai ketidaklengkapan pengisian untuk meminimalisir keterlambatan berkas akibat dokter tidak mengisi berkas secara lengkap.
Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator di masing-masing bagian dan didukung oleh wawancara dengan informan, triangulasi menyatakan bahwa tentang ketersediaan dan kecukupan SDM dapat disimpulkan bahwa jumlah SDM yang ada di masing-masing bagian dirasakan kurang karena jumlah pasien semakin banyak dan pekerjaan menumpuk. Contohnya, format pelaporan semakin bertambah. Jumlah tenaga pengolahan rekam medis bisa di-scroll. Di bagian filing berpendidikan SMA. Dalam pelaksanaan pengolahan rekam medis, perlu didukung adanya pelatihan, dikarenakan pelatihan rekam medis dirasakan penting untuk petugas rekam medis untuk menambah kinerja petugas. Yang kedua yaitu faktor money. Penyebab ketidaktepatan pengembalian rekam medis rawat inap di rumah sakit ini adalah tidak adanya anggaran reward. Alian rekam medis rawat inap di rumah sakit adalah tidak adanya anggaran reward. Hasil wawancara yang dilakukan oleh Widianti dan Siswandari bahwa jika dokter diberikan reward dalam pengisian rekam medis, maka pengerjaannya akan lebih cepat. Kebijakan reward dan punishment tidak ada membuat motivasi petugas untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah dibuat menjadi berkurang, sehingga menyebabkan petugas menjadi tidak disiplin dan tidak ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu faktor material. Sarana dan prasarana meliputi fasilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas di masing-masing bagian di unit rekam medis RSUD Kota Semarang. Sarana dan prasarana yang ada di RSUD Kota Semarang belum mencukupi. Dari hasil observasi didapatkan bahwa sarana dan prasarana untuk mendukung kerja petugas tersedia tapi belum terpenuhi. Misalnya dari hasil observasi dan didukung dengan hasil wawancara di bagian filing, pencahayaannya kurang, panas, dan kurang nyaman. Tempat penyimpanan juga masih kurang karena masih banyak berkas-berkas yang belum ditempatkan di rak penyimpanan dokumen. Di bagian pelaporan data, rekam medis masih kekurangan satu komputer lagi, dikarenakan komputer yang ada di bagian pelaporan hanya ada 3, sehingga ada pekerjaan yang masih dirangkap menjadi satu komputer antara indikator dan asuransi. Dan hasil checklist dan wawancara tempat rekam medis masih menggunakan desentralisasi belum sentralisasi. Selanjutnya yaitu faktor machine. Faktor machine sebagai penyebab ketidaktepatan pengembalian rekam medis rawat inap di rumah sakit. Ini adalah penggunaan pipa pneumatik tube macet karena berkas rekam medis yang tebal. Teknologi tersebut digunakan oleh rekam medis karena cepat dalam pengirimannya. Sayangnya alat tersebut macet ketika rekam medis terlalu tebal. Lift digunakan jika bersama pasien. Responden dari Purba menyatakan jarak yang jauh serta letak ruangan rawat inap di lantai 2 dan 3 menuju ke instalasi rekam medis di lantai 6 membutuhkan sebuah lift. Sayangnya lift boleh digunakan jika petugas bersama pasien. Perawat mengeluh jika mengembalikan rekam medis sangat jauh dan membawa banyak sekali berkas naik pakai tangan ke lantai 6. Troli merupakan sarana yang diterapkan sehingga meringankan beban perawat. Telepon ruangan tidak digunakan secara maksimal. Hasil wawancara menyatakan bahwa belum digunakannya telepon sesering mungkin di ruangan filing dengan admin rawat inap sehingga petugas filing masih keliling ke ruang inap untuk mengambil berkas rawat inap. Yang kelima yaitu faktor metode. Pelaksanaan operasional belum minimal. Pengetahuan responden terkait SPO pengembalian rekam medis rawat inap semua menjawab tidak yakin, tidak tahu, dan lupa tentang kebijakan pengembalian dokumen rekam medis. Perlu dilakukan sosialisasi SPO atau kebijakan agar terlaksananya pengembalian rekam medis menjadi tepat. Peneliti menyimpulkan permasalahan faktor metode ini adalah tidak dilakukan penerapan serta sosialisasi terkait kebijakan atau SPO. Penerapan dan sosialisasi terkait kebijakan secara rutin penting dilakukan supaya petugas ruang inap mengingat kembali mencapai indikator dan tujuan ketepatan pengembalian rekam medis. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui tercapainya target. Ditemukannya masalah segera diselesaikan secara cepat dan kualitas keterisian dan kelengkapan mutu rekam medis terjaga. Motivasi kepala ruangan sebagai penggerak petugas untuk tekun dalam bertindak sesuai capaian yang diharapkan.
Untuk tabelnya, planning of action bisa dilihat sebagai berikut. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rara. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan untuk bab 3, yaitu bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama berdasarkan hasil penelitian, yaitu karakteristik informan dalam penelitian ini meliputi umur, pendidikan, dan masa kerja. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari 4 orang informan utama dan 7 orang informan triangulasi. Masa kerja informan di RSUD Kota Semarang antara 2 tahun sampai dengan 19 tahun, dengan rentan usia 28 sampai 51 tahun. Informan rata-rata yang berpendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 2 orang, diploma rekam medis atau D3RM sebanyak 5 orang, dan SMA sebanyak 1 orang. Yang kedua yaitu alur pengelolaan rekam medis rawat inap di bagian assembling, coding, dan indexing, filing, dan analyzing. Sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Semarang nomor 445/044/10 tentang penggunaan buku pedoman pengelolaan rekam medis RSUD Kota Semarang. Yang ketiga, dari hasil penelitian tentang input pengelolaan rekam medis, didapatkan bahwa masih kurangnya tenaga pelatihan rekam medis yang belum menyeluruh, sarana prasarana belum terpenuhi yaitu rak penyimpanan dokumen rekam medis, komputer di bagian analyzing, sistem penyimpanan desentralisasi, dan adanya SOP atau prosedur kerja petugas di RSUD Kota Semarang. Yang keempat, dari hasil penelitian, proses pelaksanaan pengelolaan rekam medis di masing-masing bagian masih menghadapi kendala, yaitu dokumen rekam medis yang belum lengkap, singkatan yang tidak baku atau tulisan dokter yang tidak jelas, misfile atau kesalahan penempatan dokumen rekam medis, dokumen rekam medis yang belum ditempatkan di rak penyimpanan, dan pelaporan yang masih telat, manual, dan sistem yang belum berjalan dengan optimal. Yang terakhir yaitu kurangnya penghargaan untuk mendukung kerja petugas pengelolaan rekam medis di RSUD Kota Semarang. Yang terakhir yaitu saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran, yaitu meningkatkan taraf kedisiplinan dokter dan perawat dalam pengisian rekam medis rawat inap dengan memberlakukan sosialisasi, serta pengecekan pelaksanaan secara rutin dalam kebijakan dan SPO ketepatan pengembalian rekam medis rawat inap. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh komite medis sebagai bentuk pengawasan sesuai periode yang ditetapkan dengan melibatkan petugas rekam medis agar masalah di instalasi rekam medis, khususnya ketidaktepatan pengembalian rekam medis teratasi. Kepala ruangan sebaiknya memberikan motivasi dan teguran terhadap petugas supaya bertanggung jawab dalam pengembalian rekam medis rawat inap. Baik, terima kasih Rara atas pemaparannya. Mungkin cukup sekian diskusi atau presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.